Seorang wanita yang tampak lemah, namun mampu mengguncang sebuah kerajaan. Seorang ratu yang tak punya mahkota, tapi mengendalikan segalanya. Intrik, racun, persekongkolan, dialah Catherine de Medici, ratu yang dijuluki Ratu Bayangan. Wanita yang berdiri di balik kekuasaan Prancis, dan dalam sejarah, namanya abadi karena salah satu pembantaian paling mengerikan yang pernah terjadi. Bagaimana seorang wanita keturunan bankir Italia bisa menjadi dalang politik paling licik di Prancis? Apa yang membuatnya menjadi tokoh di balik malam berdarah yang mengguncang Eropa? Ini adalah kisah kekuasaan, darah, dan intrik yang akan membuat bulu kudukmu berdiri. Catherine de Medici dilahirkan dengan nama Caterina Maria Romula de Medici dari seorang Duk Italia bernama Lorenzo II dan istrinya Madeleine de la Tour Auvergne pada tahun 1519 di puncak kekuasaan dan kekayaan keluarga Medici, keluarga bankir paling kaya di Italia. Tapi, kekayaannya tak menjamin keamanan. Beberapa minggu setelah kelahirannya, dia menjadi yatim piatu. Kedua orang tuanya mati saat ia masih bayi. Ayahnya meninggal karena TBC atau sifilis, atau mungkin keduanya, dan ibunya meninggal karena wabah. Sejak kecil, ia dicemooh, dijadikan alat politik, bahkan dipenjara saat terjadi kudeta di Florence. Dunia mengajarkannya satu hal, jika ingin bertahan hidup, kau harus lebih cerdik dari musuhmu. Pada usia 14 tahun, ia menikah dengan Henry Valois, Duke of Orleans, sekaligus putra kedua Raja Francis pertama dari Prancis. Tapi sayangnya, Henry tak mencintainya. Selama 10 tahun pertama pernikahannya dengan Henry, Catherine belum juga dikaruniai anak. Ada banyak faktor yang membuat Catherine sulit hamil. Pertama, Henry jarang sekali tidur satu ranjang dengan Catherine. Ini karena dia sangat mencintai dan tergila-gila pada gundiknya, Diane de Poitiers, seorang wanita yang 20 tahun lebih tua darinya. Penghinaan kepada Catherine semakin menjadi-jadi ketika Henry memberikan rumah yang Catherine idamkan, yakni Château de Chenonje, kepada gundiknya, Diane. Kedua, Henry cukup sering keluar kota setelah pernikahannya, khususnya ke Italia, di mana ia mengaku memiliki seorang putri dari pelacur bernama Filippa Ducci. Ini yang membuat Henry berspekulasi bahwa Catherine mandul, karena dia bisa memiliki anak dari perempuan lain. Akan tetapi, akhirnya diketahui bahwa anak Filippa Ducci bukanlah anak biologis Henry. Catherine tak lebih dari seorang istri tanpa kuasa, tapi dia menunggu, mengamati, memutar otak. Suami Catherine, Henry Valois, yang kemudian menjadi Henry II, setelah kematian ayahnya, Francis pertama, mengharuskannya memiliki ahli waris, yang gagal dalam dekade pertama pernikahan mereka. Namun, Catherine tetap ingin mempertahankan posisinya sebagai istri Henry. Meskipun Henry ada keinginan untuk menceraikan Catherine, baik karena ketidaksuburan Catherine, dan karena maharnya yang tidak bernilai lagi. Mencoba untuk memecahkan masalah itu, Catherine meminta seorang dokter terkenal, Jean Vernel, untuk memeriksa kesuburan Henry dan Catherine. Namun, setelah selesai memeriksa kedua bangsawan itu, Vernel memberikan nasihat yang sangat berguna. Karena tak lama setelah konsultasi dengan Vernel, Catherine hamil anak pertamanya. Dia kemudian memiliki 10 anak dari Henry, 7 diantaranya selamat sampai dewasa. Ketika suami Catherine, Raja Henry II, meninggal karena kecelakaan di sebuah turnamen pada tahun 1559, ia bergerak seperti bayangan. Catherine menjadi ibu suri untuk putra sulungnya yang bernama Raja Francis II. Francis menikah di usia 15 tahun dengan Mary Queen of Scots. Sayangnya, dia sakit-sakitan. Catherine mempertaruhkan segalanya selama masa pemerintahan Francis, selalu menasihati putranya, jika berurusan dengan keluarga Guise serta Huguenot, Protestan Prancis, yang membenci penguasa Valois Katolik. Namun, Francis meninggal setahun setelah kenaikan tahtanya. Catherine akhirnya diberi gelar gubernur Prancis. Selain itu, raja baru yang diangkat, Charles, baru berusia 9 tahun. Ia mengambil alih kekuasaan atas nama putranya yang masih kecil. Tapi, Catherine tahu, tahta Prancis dikelilingi oleh musuh-musuh yang ingin menjatuhkannya. Charles meninggal di usia 23 tahun. Putra ketiga Catherine,
Henry ketiga naik tahta, dan disinilah permainan dimulai. Sebagai ibu suri, Catherine bukan sekadar ratu. Ia dalang di balik setiap keputusan politik Prancis. Ia memperalat mata-mata dan jaringan informan yang bahkan masuk ke dalam kamar para bangsawan. Ia meracuni musuh-musuhnya dengan cara yang tak terdeteksi. Dan ia memainkan seni pernikahan politik, menikahkan anak-anaknya untuk menjaga keseimbangan kekuatan. Namun, ada satu hal yang tak bisa ia kendalikan. Prancis terbakar dalam perang agama antara Katolik dan Protestan. Dan untuk menyelesaikannya, Catherine memutuskan satu hal, sebuah langkah yang akan mencatat namanya dalam sejarah sebagai sang ratu pembantaian. Pada saat itu, Prancis sedang dilanda perang agama antara Katolik dan Protestan Huguenot. Untuk meredakan konflik, Catherine de Medici dan Raja Charles ke-9 menyusun rencana pernikahan politik. Marguerite de Valois, putri Catherine, yang Katolik akan menikah dengan Henry of Navarre, seorang Protestan Huguenot. Harapannya, pernikahan ini bisa menjadi simbol perdamaian antara kedua kelompok. Namun, banyak bangsawan Katolik tidak setuju dengan pernikahan ini, termasuk saudara Marguerite, Henry, Duke of Anjou, dan pendukung fanatik Katolik seperti Duke of Guise. Beberapa hari setelah pernikahan, Paris dipenuhi ribuan bangsawan dan pemimpin Huguenot yang datang untuk merayakan pernikahan. Namun, suasana tetap tegang karena kaum Katolik merasa tidak nyaman dengan kehadiran begitu banyak Huguenot di Paris. Percobaan pembunuhan terhadap Gaspard de Coligny, pemimpin Huguenot, pada tanggal 22 Agustus tahun 1572 semakin memperburuk situasi. Sebuah lonceng gereja berbunyi, dan kota berubah menjadi neraka. Pada malam 23 hingga tanggal 24 Agustus, hanya beberapa hari setelah pernikahan, pembantaian malam Saint Bartholomew dimulai. Ribuan Huguenot dibunuh, termasuk Coligny. Pasukan Katolik, dengan pedang dan belati, menyerbu rumah-rumah Protestan. Darah membanjiri jalanan. Bayi, wanita, dan pria dibantai tanpa ampun. Dalam semalam, ribuan orang mati. Dan Catherine, dia menyaksikan semuanya dari balik tirai istananya. Henry of Navarre, suami Marguerite, ditahan di istana, dan dipaksa masuk Katolik agar tidak dibunuh. Tapi, kekuasaan yang dibangun dengan darah jarang berakhir bahagia. Putra-putranya satu persatu menjadi boneka di tangan politik, dan mati tanpa penerus kuat. Prancis terus dilanda konflik, dan nama Catherine dicatat dalam sejarah sebagai sosok licik dan kejam. Ia meninggal pada tahun 1589. Tapi meski raganya telah tiada, bayangannya tetap ada. Bayangan dari seorang ratu yang mengendalikan Prancis dalam gelap dan menjadikan politik sebagai senjata paling mematikan. Apakah Catherine benar-benar seorang monster, ataukah dia hanya seorang wanita yang melakukan apapun demi bertahan hidup di dunia yang penuh pengkhianatan? Kamu yang memutuskan.